Baiklah, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom keluarga Philadelphia yang saat ini mengikuti secara live streaming melalui Facebook Alor Daniel dan nanti yang akan mengikuti. Kita bersukacita bersama karena malam hari ini kita akan ibadah syukur, dan saat ini saya beserta beberapa jemaat ada di rumah keluarga Bapak almarhum Wajiran. Ibadah ini bukan hanya sekedar seremonial bahwa ini harus dilakukan. Keluarga ini masih diberikan kasih karunia berkat untuk melewati kehidupan ini, dan terlebih lagi hari ini mereka mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bersyukur karena almarhum Bapak Wajiran merupakan seorang teladan iman yang memberikan teladan bagi kita bagaimana mengiring Yesus sampai kepada akhirnya. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih yang saat ini berada di tempat ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ingat kasih setia Tuhan, bahkan di saat ini kalau kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kasih karuniamu, berkat-Mu kami rasakan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Bahkan hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, semua karena berkat Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak beribadah secara langsung, tetapi Engkau Tuhan yang maha hadir. Ketika kami bersatu hati di tempat ini, maka kuasa yang sama boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti melalui live streaming Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami bersama-sama dengan keluarga di tempat ini mau memuji Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan ada di tempat ini, dan setiap kami yang hadir, kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya ibadah ini, kuasa Tuhan, pasukan malaikat surgawi Tuhan ada di tempat ini, menjagai setiap kami dan menjagai setiap keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik.
selalu dapat Engkau bimbing melalui kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar firman-Mu itu tidak berlalu, tetapi firman-Mu bisa menjadi buah yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kami Tuhan. Berkati hati kami, berkati setiap kami yang mendengarkan Bapa. Dan sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan bawa pujian kami sebagai pengakuan kami bahwa kami minta Tuhan Engkau bimbing kami. Mari kita angkat pujian ini, bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidup.
kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan bertahta di atas pujian kami. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini boleh ada di tempat ini memperingati 1000 hari bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan. Ada orang bertanya apakah boleh kita memperingati mau 3 hari, 7 hari, berapa hari lagi? 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 1000 hari, mau 4000 hari saja kita tidak ada masalah gitu ya. Kenapa? Karena kita bukan menghitung harinya sebenarnya, karena almarhum Pak Yohanes Wajiran sudah tidak pernah menghitung hari lagi. Ya, yang menghitung hari yang masih hidup. Kapan 1000 harinya, Mbak Rintan? Tanggal 30, tapi pertanyaannya Pak Dani waktu selonya kapan? 31 gitu ya. Jadi tidak harus tanggal 30, tanggal berapapun tidak ada persoalan. Dan bersyukur bahwa malam hari ini memang mulai ada kelonggaran di PPKM ya, yang tadinya hanya 20%, 20 orang, 40 orang, 50 orang. Tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat, kita bersyukur bahwa ini menjadi pertama kali di tempat kita bisa berkumpul kembali seperti hari ini. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya malam hari ini kita akan mengucap syukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga almarhum Bapak Wajiran, di mana Ibu Wajiran, Bubun hari ini masih ada di Batam ya, nggak bisa pulang. Ada Mbak Rintan, Mbak Ari yang di sini, Mas Supri ada di Sragen ya, nggak datang hari ini nggak? Ada di sebelah. Oh iya. Kemudian ada Rini yang masih ada di Batam. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar seperti apa sih Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 121, kita akan belajar dari tema yang ada di dalam perikop ini, Allah penjaga Israel. Ada orang yang mungkin alergi dengan Israel. Apa tuh Israel? Israel itu adalah ganti nama Yakub, yang tadinya dia menipu, yang tadinya dia buka berbohong, menjadi orang yang kemudian taat dan tunduk kepada Tuhan. Dia manut Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Jadi Israel itu adalah pengganti dari panggilan kepada orang-orang yang hidupnya nurut Tuhan, yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kalau perikop ini berkata Allah atau Tuhan penjaga Israel, itu berarti Tuhan penjaga orang-orang yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat 8 supaya kita memahami seluruh perikop ini. Kecuali nanti hari Minggu kita akan belajar tentang bagaimana kita memiliki iman oleh karena menikmati firman itu. Kita belajar ayat 1 yang pria, ayat yang kedua yang wanita, dan terus akan berkata. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah gambaran keamanan, gambaran perlindungan yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna oleh Tuhan yang ditujukan kepada orang yang hidupnya nurut Tuhan, kepada orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan. Ini satu keamanan yang begitu luar biasa. Ya, bahkan ketika kemarin tiba-tiba saya sore ditelepon dari jauh sekali, langsung dia bilang, "Abah, saya pengen berdoa buat Abah." Kenapa? Abah berada dalam serangan yang kuat malam hari ini. Kita doa bareng-bareng. Kaget saya, saudara, dan saya bersyukur betul ternyata dalam roh kita bisa sama. Ada orang dari jauh yang tiba-tiba telepon, "Ayo Abah naik saja.
Ayo kita sekarang berdoa bareng-bareng, video call aja supaya kita betul-betul berperang, kita berdua. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Bahwa di atas ada serangan buat apa malam hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa. Saya enggak tahu, tapi Tuhan lebih tahu. Ternyata mengutus orang yang jauh dari Jawa Barat sana, ujung laut Jawa, ya saudara, yang kemudian meminta untuk berdoa malam hari itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini penjagaan yang hebat. Belum lagi pemeliharaan. Nah, kita akan belajar hari ini seperti apa sih gaya hidup orang yang hidupnya dipelihara oleh Tuhan, yang hidupnya dituntun oleh Tuhan, yang hidupnya nurut sama Tuhan. Itu kayak apa sih gaya hidupnya? Jangan sampai kita hanya mengamini Mazmur 121, tetapi kita tidak menunjukkan dampaknya. Ya kalau saya dikatakan dipelihara dari sisi makanan, maka saya nggak akan bilang ke yang lain, oh saya lapar. Kenapa? Lah saya dipelihara kok, kenyang kok. Oh kalau saya mungkin ditolong oleh Tuhan di perjalanan, tiba-tiba ada orang, Pak ikut saya. Itu namanya ditolong oleh Tuhan. Termasuk kemarin malam ketika bilang, ayo kita berdoa. Tuhan pelihara yang luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini hal yang hebat yang Tuhan kerjakan. Nah, apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita, khususnya 1000 hari bagi keluarga almarhum Pak Wajiran ini, Mbak Rinten yang hari ini ada. Coba kita belajar untuk merenung seperti apa sih gaya hidup orang yang hidupnya dijaga oleh Tuhan, karena kita menjadi orang-orang yang nurut Tuhan, orang-orang yang dipimpin Tuhan, orang-orang yang berserah hidupnya kepada Tuhan. Yang pertama kita akan melihat, saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya benar-benar berada dalam penjagaan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, yang taat kepada Tuhan, adalah yang pertama, dia memiliki kekuatan untuk mempertahankan iman. Dia memiliki kekuatan untuk mempertahankan iman. Kenapa? Karena dia dijaga, dia merasa dipimpin oleh Tuhan, dan yakin dipimpin oleh Tuhan, maka dia akan merasa aman. Kondisi apapun tidak akan pernah goyah di dalam hidupnya. Dia akan mempertahankan iman. Iman itu bukan hanya berubah KTP-nya dari Kristen menjadi tidak Kristen sebenarnya. Ada orang yang KTP-nya Kristen juga tidak punya iman. Dalam hidupnya ketika dia penuh keluhan, ketika dia penuh dengan ketidakberdayaan dalam hidupnya, keterpurukan, itu sama dia itu tidak punya iman. Hanya KTP-nya saja, berarti imannya sedang sakit, imannya sedang lemah. Bahkan kata firman Tuhan, imannya bisa jadi sudah mati, gitu ya. Mati suri bisa, ya. Saudara, kalau timun suri masih lebih bagus, tapi mati suri. Nah, saudara perhatikan, yang seperti apa? Keluaran pasal 15 ayat yang kedua berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, dia kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Perhatikan, ini gaya orang yang dikuasai oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan. Dia punya iman. Bukan berarti tidak ada persoalan di dalam ayat ini. Berbicara tentang kekuatanku berarti ada satu persoalan, ada satu masalah, ada tantangan, tetapi Allah tetap memberikan kekuatan. Allah tetap memberikan topangan. Bahkan mazmurku, kata firman Tuhan. Berarti orang-orang yang ada di dalam Tuhan, karena dia punya iman, maka dia tidak pernah tidak bermazmur. Dia selalu mau rindu untuk memuji Tuhan. Bukan berarti tidak ada persoalan. Di dalam persoalan pun dia bisa memuji Tuhan. Perhatikan, ia telah menjadi keselamatanku. Itu berarti dia tetap menjadi keselamatan. Mungkin mau kepleset, kata Tuhan, engkau memang bisa jatuh tetapi tidak dibiarkan sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang. Gitu kan? Oh kita terpleset, oh kita mungkin kejeglong sedikit, tapi hanya terantuk saja. Tuhan masih topang. Saudara, ini kehidupan kita yang ada di dalam Tuhan. Makanya kita tetap bersyukur. Kita tetap bisa bermazmur. Dan kita perhatikan di sini, orang yang demikian kuat mempertahankan iman, maka dia selalu memuji Tuhan dan punya gairah untuk meninggikan Tuhan. Kuluhurkan dia, itu kan berarti diagungkan, ditinggikan, diangkat Tuhan. Jadi bukan mengangkat dirinya, tetapi mengangkat Tuhan di dalam hidup kita. Mengangkat Tuhan bagaimana? Bukan seperti mengangkat batu, tetapi meninggikan nama Tuhan. Dengan apa? Dengan sikap hidup dan gaya hidupnya. Ini yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama, baik Rintan, keluarga besar, dan kita yang hadir hari ini,
Mungkin kita tidak menghitung harinya, tetapi mari kita belajar sebagai orang-orang yang yakin dituntun Tuhan, yakin dipimpin Tuhan, yakin bahwa kita adalah orang yang betul-betul hidupnya berserah dan menyerahkan hidupnya kepada pimpinan Tuhan. Satu yang harus kelihatan adalah kita mampu mempertahankan iman kita. Sebab orang yang paling gagal sebenarnya ketika orang itu sudah tidak punya pengharapan. Yang kedua, sudah dikasih dalam Tuhan, apalagi yang dimampukan. Pak, ini dalam keadaan sulit. Yang kedua, saya perhatikan di sini, orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, orang yang hidupnya dijaga oleh Tuhan, dia tetap punya kekuatan untuk berbuat baik. Punya kekuatan untuk berbuat baik. Karena banyak orang kekuatan berbuat baik, mungkin Pak, saya nggak punya apa-apa. Siapa orang yang tidak punya apa-apa, coba? Ya. Ada orang yang nggak punya apa-apa? Semua punya, ya. Wong saya aja menulis status, saya memang tidak punya apa-apa. Tapi kalau Anda butuh apa-apa, saya ada. Berarti kan bukan materinya. Saya ada untuk menolong, saya ada untuk hadir, saya ada untuk menjadi jembatan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kekuatan untuk berbuat baik, berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dia yakin dijaga Tuhan, yakin dituntun Tuhan, yakin dipimpin oleh Tuhan. Kan hidupnya merasa aman. Hidupnya menikmati kedamaian. Nah, bukti orang yang aman, yang damai itu maka akan terasa dengan orang lain yang berada bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan menyebutkan dalam Filipi 4 ayat yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita dipimpin Tuhan itu buktinya apa? Kita dijaga Tuhan itu buktinya apa? Kita dituntun oleh Tuhan itu buktinya apa? Kalau kita nggak ada bukti kan sama saja. Makanya ini dibutuhkan berbuat baik itu tidak sembarangan loh hari-hari ini. Dibutuhkan keberanian. Ya kan, kita punya uang sedikit tapi ada orang yang membutuhkan. Kalau nggak ada punya keberanian iman, abot loh itu memberi itu. Saudara perhatikan, kita mau dalam kondisi ini untuk melangkah, bekerja, menggandeng orang, menuntun orang, berhitung hari ini. Apalagi di masa COVID seperti hari ini, semua kan penuh curiga, penuh ketakutan. Saudara perhatikan di sini, kalau kita nggak membantu orang, lalu siapa lagi yang membantunya? Wong kita ini orang kok, ya kan? Makanya kalau ada, saya bilang ada kita orang lah, kita siapa? Berbuat baik. Saudara perhatikan, kalau kita dituntun oleh Tuhan, kata firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Mari kita belajar kebaikan hati kita diketahui semua orang. Orang tahu kita Kristen, orang tahu kita anak Tuhan, bukan karena kita mungkin punya banyak atribut kekristenan. Tapi lebih dari itu adalah menunjukkan kita dengan sikap hidup yang berbuat baik. Sebab perhatikan dimanapun Yesus berada, di situ selalu ada hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka kata Tuhan, di mana hambaku berada, di situ aku berada. Di mana aku berada, hambaku juga akan berada. Dan hambaku yang akan dimuliakan oleh Bapakku. Saudara perhatikan, ini yang mari kita tunjukkan yang kedua. Kalau kita yakin bahwa kita ini dijaga, memperingati ulang tahun atau bersyukur 1000 hari almarhum dipanggil Tuhan, ini ayo kita belajar introspeksi. Sudahkah kita tetap berbuat baik dengan orang lain? Pak, berbuat baiknya kayak apa? Menyapa sajalah. Kita punya WA group kan, punya WhatsApp group, ayo saling menyapa, itu sudah berbuat baik. Atau mungkin dengan tetangga yang dekat, jemaat, keluarga besar Philadelphia yang mungkin lama tidak hadir, kita saling menyapa saja. Saya tidak perlu tahu, Pak saya sudah menyapa si B, tidak usah tahu. Saling menyapa aja sudah baik. Ya, Pak kalau nyapanya sambil ngerenengi orang lain boleh nggak? Tidak usah ya. Ya saling nyapa aja. Gimana kabarnya? Ya, Mbak Titi gitu. WA saya nyampe tuh Mbak. Mbak Titi nyampe nggak WA saya? Ya, jangan-jangan nyangkut di mana gitu ya. Ya. Saudara perhatikan. Ya saya katakan setiap hari mesti kirim kan, kalau nggak artikel ya quote pendek gitu. Terus bukan karena merasa lebih pandai, lebih hebat, tapi ini bentuk ketika saya terima ya saya sampaikan lagi. Itu bentuk sebenarnya sepele saja, hanya menyapa. Kenapa? Karena tidak nyampe. Ya, jangan ada alasan maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, kan keliru gitu. Yang mau gunung kok dipeluk, lemari ini aja dipeluk tidak bisa kok, tak akan pernah nyampe. Saudara perhatikan kekuatan berbuat baik. Yang ketiga, yang terakhir,
Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan, karena Tuhan menjaga kita sebagai orang yang hidupnya berserah kepada Tuhan, taat kepada pimpinan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang memberikan keberanian. Saudara perhatikan, keberanian apa? Saudara perhatikan, orang yang berani itu akan bergairah. Orang yang berani itu akan terus semangat di dalam hidupnya. Ya, saya bersyukur lihat Bais juga punya keberanian yang tetap bisa berangkat ibadah, tetap bisa datang, saudara. Nah, kita mau bersyukur. Di sini hal yang luar biasa sebenarnya. Berarti kalaupun secara manusia fisik Bais bilang, oh saya sakit. Yang sakit itu bukan Baisnya. Yang sakit itu bagian dari tubuhnya. Tubuhnya yang sakit. Ya kan? Tapi Baisnya tidak sakit. Sementara kenapa? Karena ada banyak orang yang fisiknya sehat, tetapi jiwanya sakit, gitu kan? Ini yang susah. Nah, Tuhan katakan orang yang benar-benar tahu di Tuhan, di kekuatan memberikan keberanian. Keberanian apa? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Petrus itu orang nggak terpelajar, orang biasa, dan yang membuat orang itu heran. Herannya apa? Perhatikan di sini. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Artinya apa? Keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Kadang ada orang bersaksi itu konotasinya, ayo ikut Yesus, ngajak. Bukan. Jangan sekali-kali kita punya kerinduan, punya ambisi untuk mengkristenkan orang. Tidak ada itu. Kata Tuhan katakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perkara orang ikut Yesus atau tidak, Tuhan bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan lebih luar biasa lagi, tidak ada seorang pun mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa sombong, oh ini dia jadi Kristen gara-gara saya loh. Kalau bukan saya kamu nggak jadi orang Kristen loh, Yan. Ya nggak bisa. Itu berarti sombong. Roh Kudus yang membuat orang itu bisa mengenal Tuhan. Tugas kita itu bersaksi. Tugas kita itu bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan. Bersaksi itu apa tuh? Ketika kita mengatakan, oh Tuhan Yesus baik loh, menolong saya. Oh Tuhan itu luar biasa loh, saya dimampukan sampai hari ini. Itu sudah bersaksi. Kita semua bisa kok. Yusingat mungkin nggak iso bersaksi. Yusingat tetap tersenyum di depan orang saja itu sudah bersaksi loh. Kok iso tersenyum? Oh, sukacita ilahi yang melampaui segala akal. Itu kan hebat. Iya kan? Timbang ketoi sugi, ketoi punya apa-apa, tiap hari mau manyun tuh ketemu orang itu udah nggak bisa sih. Wong sugi kok yang ngono ya kan? Bener kata nyanyian Jawa dulu kan. Wong sugi bingung pikire gitu ya kan, kenapa wedi dipinjami, wedi ini datang Mbak Narti, ojo-ojo nak jili menungsi. Wah kula ini bener aku wis pas ora duit gitu. Padahal di dalam tuh tabung duitnya sak tumpuk-tumpuk gitu. Berarti kan ya wong melarat apa tadi? Nah, kenapa jadi sing enak mengapa? Putrane Gusti Yesus. Nah, bukti enaknya putrane Gusti Yesus itu ayo kita saksikan. Enaknya di mana sih? Itu kan yang penting. Enggak perlu ngajak, ayo dulu. Kalau engkau ikut Yesus pasti engkau gini. Itu namanya ngiming-imingi. Itu berarti kan enggak usah begitu. Tunjukkan hidup kita. Petrus itu bersaksi enggak nawarkan apa-apa kok. Menyaksikan saja. Orang tahu bahwa dia murid Yesus. Orang heran, kok orang yang sederhana bisa bersaksi? Kenapa? Karena dia dipimpin Tuhan. Siapa Petrus dulu? Orang gak kenal Tuhan kok. Tapi begitu kata Yesus, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia ikut dan dia manut dan dia dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Saudara, ini yang ketiga dan yang terakhir, kekuatan untuk memiliki pendirian yang teguh. Karena kita dijaga oleh Tuhan, pendirian yang teguh itu yang tidak tergoyahkan, yang tidak terombang-ambingkan. Kata firman Tuhan, kita menjadi Kristen pohon korma. Kristen pohon korma itu adalah Kristen yang tetap bisa hijau di tengah-tengah kegersangan,
Dan kalau ada angin, dia akan hanya miring saja. Begitu anginnya selesai, dia akan balik lagi. Dan dia akan terus berbuah dan banyak orang berteduh di situ. Kenapa? Karena akarnya dia sampai ke sumber air. Pendirian yang teguh, ini yang dimiliki oleh Ayub. Ayub pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai 19 berkata, jika engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh, tidak takut menghadapi sesuatu. Kenapa? Karena kita tidak mencemarkan, menjauhkan dari kejahatan. Kalau sebenarnya menjauhkan dari kejahatan itu bukan sesuatu yang gampang. Gampang Pak, sulit untuk kalau kita tidak bisa berdiri teguh. Ajakan orang untuk jauh dari Tuhan. Saudara, berdosa itu kan bukan hanya hamartia. Hamartia jelas tidak kena sasaran. Yang repot itu berdosa itu para basis. Melompat keluar yang tidak terasa lompatnya. Sedikit-sedikit dibelokkan, 1 mili belok, maka semakin jauh akan semakin belok. Perhatikan ini, berdiri teguh kita hari-hari ini. Saudara dikasih di dalam Tuhan, ini yang harus ada di dalam hidup kita. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Air itu gede banget mengalir, 5 menit kemudian udah hilang jauh. Kita sudah lupa air yang itu. Katanya gini, orang yang berdiri teguh ada kesusahan ada, tapi akan pergi begitu saja, ada susah-susah terus. Ya kan? Berikutnya apa? Engkau akan, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi. Perhatikan, kegelapan menjadi terang seperti pagi, ini gambaran yang hebat kan? Di tengah kegelapan tetap kita menjadi terang. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesungguhnya memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Orang yang dijaga oleh Tuhan, dia akan berdiri teguh dan merasa aman, dan tidurnya bisa tentram. Nah, tidur tentram itu bukan karena tempat tidurnya yang mewah, iya kan? Ya, tempat tidur yang mewah belum tentu membuat orang bisa tidur tentram. Tapi kalau hatinya nyaman, bleksek tidur itu aman. Ya kan? Orang yang banyak pikiran banyak itu kan dia nambang kemana-mana. Ya, pikirannya yang pergi ke Sumatera, badannya yang capek di sini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iya Pak, kita mesti eling lan waspodo. Eling nih duwe utang, waspodo nih ditagih. Berarti kan nggak akan aman yang begitu caranya. Dan yang terakhir, engkau akan berbaring tidur dengan tidak terganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Ya, kalau dulu membuang muka, sekarang setor muka. Wah, akan melihat, nek golek ayam kemana ya? Oh, datanglah ke Pak Joko, lihat Pak Jokowi ayam rasanya. Itu baru lihat saja sudah ayam, lebih ayam lagi kalau kemudian monggo mampir, terus ayam meneh gitu ya. Karena sampai sana pasti keluar yang satu dengan yang lain lah, itu makanya kemudian cari muka ke sana terus gitu ya. Itu ayam. Nah, mari kita, apakah kita kalau berdiri teguh banyak orang datang? Jadi cirinya adalah yang terakhir, kira-kira orang akan datang lebih banyak ke kita atau justru akan menjauhi. Kepada orang yang tidak berdiri teguh, yang tidak konsisten, saudara pasti orang nggak akan senang. Kenapa? Karena omongannya nggak bisa dipegang. Ya, omongannya nggak bisa dipegang. Nah, mari kita belajar berdiri teguh. Jadi yang pertama, ciri orang yang hidupnya dijaga oleh Allah sebagai penjaga Israel, yang pertama adalah kekuatan untuk mempertahankan iman. Yang kedua, bahwa kekuatan dalam berbuat kebaikan. Yang ketiga, kekuatan untuk memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, kekuatan untuk berdiri teguh. Tuhan katakan kita akan berdiri teguh, dan orang yang berdiri teguh itulah yang orang akan menikmati keselamatan dari Tuhan. Keselamatan bukannya di dunia ini, tapi keselamatan sampai kehidupan yang kekal. Biarlah firman ini nyata bagi kita, khususnya keluarga almarhum Pak Wajiran. Beliau sebagai pelopor dengan segala keberadaannya, tapi beliau tetap mempertahankan iman sampai akhir, dan begitu luar biasa. Ini menjadi contoh bagi kita. Ya, bahkan dalam menjadi pribadi yang berani, kalau salah dia berani langsung menyatakan kesalahannya.
Ya saudara, suatu kali dia datang ke rumah, dia berlutut, dikatakan minta bawa gunting, potong rambutnya, tumpang tangan. Saya bilang usia sudah 75, saya yang masih anak muda. Wah, rasanya muda itu kan dibanding Pak Wajir itu ya. Tapi Pak Wajir yang gitu tuh rasanya, aduh Tuhan, siapa kita? Tapi beliau berani menyatakan di depan itu. Ini satu hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita sekarang untuk menebus kesalahan marah lebih dulu, ya kan, kalau ada. Mari kita belajar datang kepada Tuhan. Bukan hanya keluarga Pak Wajir, tapi keluarga besar dan bagi kita semua. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur ke Allah yang begitu setia, khususnya bagi keluarga almarhum Pak Wajiran. Engkau yang menjagai mereka sebagai Israel rohani, yang dipimpin, yang dituntun, yang nurut, yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nyatalah kasih-Mu dalam 1000 hari almarhum dipanggil. Kami boleh melihat penyertaan-Mu sempurna atas keluarga ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bukan hanya bagi keluarga ini,
tapi 1000 hari sepeninggal almarhum, penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna nyata di dalam hidup kami, keluarga besar Philadelphia Family, dan khusus juga bagi setiap yang menikmati live streaming ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau menjagai hidup kami, Tuhan akan memampukan kami untuk terus mempertahankan iman, menunjukkan iman dengan perbuatan baik, dan lebih lagi memberikan keberanian untuk bersaksi, dan kami tetap berdiri teguh di dalam iman ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun kami pribadi lepas pribadi, sebab Roh Kuduslah yang akan memberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tuhan, kami bersahati berdoa bagi keluarga almarhum Pak Wajiran dan bagi seluruh keluarga besarnya. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang akan menuntun, menopang, membimbing langkah hidup mereka, sehingga melalui keluarga almarhum, sebagaimana almarhum meninggikan Tuhan, Engkau juga memakai keluarga besarnya untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir hari ini, memberkati lingkungan yang ada di sekitar tempat ini, bahkan setiap program gereja kami menyerahkan semua ke dalam tangan Allah. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa, di mana bangsa ini mampu untuk terus mengatasi pandemi COVID-19 ini, menjadi bangsa yang akan merdeka di dalam keberanian imannya, lebih lagi ekonominya dipulihkan Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami hendak meninggalkan tempat ini, dan Tuhan Kau menuntun kami, biarlah kasih anugerah penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Kita akan berjumpa hari besok sore jam 19 di live streaming juga, dan hari Minggu kita akan ibadah dengan prokes yang ketat, jam 2 kali ibadah, jam 4 sama setengah 6, lalu kemudian pagi di Parangtritis dengan perjamuan kudus. Tuhan memberkati.